Oke, baik. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, hari ini kita berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar dan terima malam-malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu buat malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan ini. Meskipun kami masih secara online, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan ada melawat setiap kami, setiap pribadi yang mendengarkan firman ini dan terbuka hatinya buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa, firman-Mu punya kuasa yang dahsyat untuk melawat setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang terpuruk, yang hampir menyerah kalah, hari dapat semangat, kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit kembali dan jalan lagi bersama dengan Tuhan untuk meraih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, kami berdoa supaya malam ini kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami apa yang dunia ini tidak bisa berikan buat kami semua. Itu sebabnya Bapa, urapilah kami supaya firman Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan sendiri yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam semua Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara untuk bisa berbagi sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya bisa didengar dengan baik Bapak Ibu Saudara? Oke, baik ya, Saudara bisa mendengar suara saya dengan baik, dan terima kasih buat kehormatan untuk saya bisa hadir dalam forum ini, bisa melayani di dalam persekutuan ini ya, walaupun secara online. Untuk pertama kali saya bisa berbagi dalam PD Victory ini ya saudaraku ya. Itu sebabnya tadi nama saya sudah diperkenalkan. Saya adalah Pastor Elia Duta Makaraung. Saya tinggal di Jakarta, istri saya 1, anak saya 3. Mungkin itu yang saya bisa bagikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Nah, malam ini saya mau berbagi kepada saudara tentang the goodness of God. Bahwa kita sudah ada menginjak di tahun 2023 ini, dan saya percaya ini bukan sesuatu yang biasa saudaraku ya. Kita bisa bersyukur, kita kita memuji Tuhan karena kita bisa masuk di tahun 2023 ini, dan sama-sama kita ketahui bahwa 3 tahun belakangan ini kan tentu kita tidak mudah melewatinya kan. Mungkin ada kenalan kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita yang kita kasih, mungkin ya tidak bisa sampai di tahun 2023 ini. Tapi kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan. Dan saya percaya bahwa kalau kita bisa menginjak di tahun 2023 ini, tentu ini bukan sebuah kebetulan saudaraku ya. Dan ini yang saya mau coba sampaikan atau bagikan kepada saudara dalam kesempatan pada malam hari ini. Saya mau setiap kita benar-benar di tahun ini dapat mengalami semua yang Tuhan siapkan buat kita. Orang di luar sana berkata tahun ini suram, tahun ini gelap, tahun ini krisis, akan terjadi resesi, tahun ini kayaknya tidak punya pengharapan dan lain sebagainya. Tapi saya tetap meyakini bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita. Kalau saudara percaya katakan amin. Bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang hebat buat kita. Bukan karena situasinya mudah, bukan karena situasinya akan mungkin tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak. Tapi tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah berubah, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita semua membaca satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-65. Coba kita lihat bersama-sama kebenaran ini. Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12. Ya saudara ya. Kalau saudara misalnya membuka dengan Alkitab elektronik, tentu saudara membuka di ayat yang ke-11 ya. Tapi saya kalau saudara menggunakan Alkitab yang tertulis ayat 12. Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini saudaraku. Dan saya mau saudara menangkap ini dalam hati saudara, dalam sanubari saudara, biar firman Tuhan ini termeterai dalam hati dan pikiran saudara. Mazmur 65 ayat yang ke-12 berkata begini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu
jejakmu mengeluarkan lemak. Saya ulang sekali lagi, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jadi Tuhan katanya memahkotai tahun dengan kebaikannya. Jejakmu mengeluarkan lemak. Nah, ini yang saya mau saudara pegang ayat ini. Memasuki atau menjejaki tahun 2023 ini, apapun yang orang katakan tentang situasi, tentang keadaan, tentang kondisi di tahun ini, percayalah saudaraku, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Yang saya tangkap dari ayat ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Katakan sama-sama, Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Ya. Nah, mungkin hari ini saudara mulai berkata begini, apanya yang baik, Pak? Saya masuk di tahun ini dengan situasi yang serba nggak bagus, keadaannya nggak bagus, kondisinya nggak bagus, mungkin perekonomian saudara nggak bagus, situasi rumah tangga, pernikahan saudara nggak bagus, mungkin banyak hubungan yang saudara bangun selama ini jadi berantakan dan lain sebagainya. Mungkin saudara bilang gini, apanya yang baik, Pak? Apanya yang bagus, Pak? Kalau ayat ini berkata Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan, justru saya kayaknya sebaliknya, Pak. Saya nggak mengalami kebaikan. Saya baru masuk tahun ini aja, saya udah banyak mengalami ketidakbaikan. Saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan buat saya. Di mana baiknya? Nah, ini yang saya mau coba share kepada saudara hari ini, bahwa begini loh, Tuhan kita tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan, karena kebaikan itu adalah kualitas Tuhan. Situasi, keadaan, kondisi tidak pernah bisa merubah Tuhan kita. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan kita Tuhan yang nggak pernah bisa jadi jahat karena situasi. Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal baik. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena kebaikan itu merupakan kualitas Tuhan. Kebaikan itu merupakan suatu kemuliaan yang dia miliki. Dan kebaikannya itu adalah kebaikan yang sempurna. Artinya apa? Kebaikan yang tidak pernah bisa dipengaruhi oleh apapun dalam kehidupan kita. Bahwa situasi yang saudara hadapi boleh tidak baik. Keadaan yang saudara hadapi boleh tidak baik. Kondisinya boleh tidak baik, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap menyatakan kebaikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap punya kualitas kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang dia mau saudara dan saya alami, nikmati dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Pertanyaannya, banyak orang Kristen hari ini atau anak Tuhan yang mungkin berkata begini, kalau Tuhan itu baik, Pak, kalau Tuhan itu penuh dengan kebaikan, kalau Tuhan katanya akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan, kenapa saya harus mengalami situasi yang seperti ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam hati saudara, muncul dalam kehidupan saudara karena saudara berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak mudah, situasi-situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang menekan, dan semakin hari mungkin keadaannya bukan bertambah lebih baik, malah bertambah lebih buruk mungkin buat saudara. Lalu mulai saudara mungkin mengalami hembusan-hembusan, intimidasi daripada kerajaan kegelapan yang mulai meragukan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan itu nggak menyatakan kebaikan. Hari ini yang saya mau beritahu kepada saudara, apapun situasi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap menyatakan kebaikannya buat kita. Nah, masalahnya adalah seringkali kita memaknai dan memahami kebaikan itu sangat berbeda dengan kebaikan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Saya tetap meyakini bahwa kalau Tuhan berjanji dia memahkotai tahun ini dengan kebaikan, itu pasti akan terjadi. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tapi masalahnya adalah kebaikan versi Tuhan itu seperti apa sih? Nah, ini penting ya. Karena kebaikan versi kita sama kebaikan versinya Tuhan itu seringkali sangat berbeda. Nah, kita melihat kebaikan itu dengan versi kita, tentu kan ketika hidup kita lancar, rumah tangga kita harmonis, anak kita manis-manis, suami baik kepada kita, suami setia kepada kita, keadaan ekonomi kita terus naik, ya kan, deposito tidak pernah berkurang, tidak pernah ada masalah dalam kehidupan kita, itu yang kita sebut baik, kebaikan. Sakit kita sembuh, ya, itu yang kita sebut dengan kebaikan. Tapi ini yang saya mau beritahu kepada saudara, bahwa kebaikan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita seringkali kemasannya, bungkusnya
situasi yang tidak menyenangkan, tapi di dalamnya tetap kebaikan. Nah, banyak kita seringkali gagal untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, karena seringkali kebaikan Tuhan itu datang kepada kita dalam bungkus, dalam kemasan-kemasan yang tidak menyenangkan buat kita. Nah, mari sama-sama coba kita lihat, saudaraku, apa kebaikan versi Tuhan itu. Coba kita lihat ya di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Saya percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang tidak asing ya buat saudara ya. Ini ayat yang sudah biasa terkenal, bahkan beberapa saudara mungkin hafal ayat ini, tidak perlu dibuka, saudara bisa hafal ayat ini ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Ini ayat favoritnya orang Kristen, saudara ya, orang percaya ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang, sudah dapat Bapak Ibu, Saudara? Sudah dapat kah ayatnya? Oke ya, Roma 8 ayat 28 itu ayat favorit kita ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan kalimatnya. Kita tahu sekarang, apa yang perlu kita tahu sekarang? Bahwa Allah turut bekerja, katanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Kalau dalam segala sesuatu itu berarti dalam segala keadaan, dalam semua situasi, dalam semua kondisi, Allah turut bekerja. Jadi Allah tidak diam. Allah tidak berpangku tangan. Dia Tuhan yang tetap bekerja dalam segala sesuatu yang saudara alami, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan sekalipun. Apapun situasi, saudara, saya nggak tahu satu persatu, mungkin kita punya situasi, kita punya kondisi yang berbeda-beda, tapi yang pasti adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan sama-sama, mendatangkan kebaikan. Nah, masalahnya adalah gini, kebaikannya buat siapa? Nah, dikatakan di sini mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kebaikannya ini Tuhan kerjakan untuk apa? Untuk saudara dan saya. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Jadi kebaikannya buat kita memang. Tetapi kebaikannya itu bukan versi kita. Nah, ini yang saya mau saudara pahami hari ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya itu bukan kebaikan versi kita. Kebaikannya untuk kita, tapi bukan versi kita. Bisa ditangkap nggak ini, Bapak Ibu Saudara? Jadi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, betul. Kebaikannya buat siapa? Buat kita kebaikannya, tapi kebaikannya itu bukan versi kita. Karena kebaikan yang versi kita itu yang saya bilang tadi, gampang ditebak. Hidup yang nyaman, hidup yang lancar jaya, ekonomi terus naik, bukannya turun, ya kan? Sakit sembuh, ya kan? Anak-anak manis, suami sayang kita, istri baik-baik, menghormati kita, semua keluarga harmonis. Itu kebaikan. Tapi itu kebaikan versi kita, kebaikan versi Tuhan itu belum tentu seperti itu, saudara. Nah, apa versi Tuhan, kebaikan versi Tuhan? Mari sama-sama kita lihat ayat 29. Ayat 29 dia bilang gini, nah ini seringkali orang Kristen cuma berhenti di ayat 28. Kita enggak masuk ke ayat 29 ya, padahal ini ayat penting ya. Jadi ayat 28 tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sayangnya seringkali cuma berhenti di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang dipanggil yang sesuai dengan rencananya. Nah, tahukah saudara bahwa kita dipanggil sesuai dengan rencana? Apa rencana Tuhan? Nah, ketika kita tahu rencana Tuhan, itulah kita ngerti kebaikannya itu versi Tuhan yang seperti apa. Apa kebaikan versi Tuhan itu? Ayat 29 dia berkata gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, waktu saya baca ini saya ngerti bahwa ternyata kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu, bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala situasi. Apapun situasi saudara, apapun masalah saudara, apapun problem saudara hari, Dia Tuhan yang sedang bekerja dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya bukan versi kita. Kebaikannya itu versi Tuhan. Nah, kebaikan versi Tuhan itu ayat 29.
Apa itu kebaikan versi Tuhan? Oh, ternyata yang baik di mata Tuhan itu adalah supaya setiap kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi ketika kita bertumbuh makin hari makin serupa dengan Tuhan, kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Makin hari makin serupa Tuhan. Itulah kebaikan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar hidup yang nyaman, hidup yang tanpa persoalan, hidup yang tanpa masalah, bukan. Kebaikan versi Tuhan itu adalah kalau saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan itu artinya apa? Kita punya kualitas, kita punya sifat, kita punya tabiat, kita punya watak, kita punya karakter seperti Kristus. Kita punya cara hidup seperti Kristus. Itulah menjadi serupa dengan Tuhan. Dan untuk itulah Dia bekerja. Dia mau kerjakan apa saja dalam kehidupan kita supaya kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Dia. Nah, waktu kita makin hari makin serupa dengan Yesus, waktu kita makin hari punya kualitas karakter, sifat, tabiat, watak, cara hidup seperti Kristus, itu kebaikan menurut Tuhan. Itu kebaikan versi Tuhan, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, apapun situasi saudara, percayalah, saudaraku, Tuhan adalah Tuhan tetap baik, yang baik. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang bekerja untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Nah, kebaikannya buat kita, tapi bukan versi kita. Kebaikannya buat kita, tapi versinya Tuhan. Nah, kebaikan versi Tuhan itu apa? Dia mau menjadikan saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Karena itulah tujuan utama dari kekristenan. Tujuan utama dari kekristenan itu bukan sekedar kita mati masuk surga, tapi tujuan utamanya adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Nah, untuk itu Dia bekerja dalam segala sesuatu. Apa artinya saudara sukses? Apa artinya saudara kaya raya? Apa artinya hidup saudara nyaman? Tapi saudara nggak punya kualitas karakter seperti Yesus. Saudara punya tabiat watak tidak serupa Kristus, sombong, ya kan, angkuh, mementingkan diri sendiri, nggak mau mandang orang, menganggap remeh orang, ngejulitin orang. Buat apa, saudaraku? Nah, Tuhan mau mengerjakan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Dia mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tahukah saudara, hari ini, kalau saudara diizinkan Tuhan melewati situasi yang paling sulit dalam kehidupan saudara. Mungkin masalah pernikahan saudara, rumah tangga saudara, ekonomi saudara, hubungan-hubungan di antara saudara. Mungkin ada konflik, ada problem yang belum terselesaikan. Percayalah, bukan sekedar masalahnya yang penting. Yang penting adalah Tuhan mau mengerjakan apa dalam masalah ini. Lewat masalah ini Tuhan mau mengerjakan kebaikan seperti apa sih dalam hidup saya. Gitu loh, saudara. Tuhan yang paling tahu, saudaraku, situasi. Tuhan yang paling tahu keadaan kita. Dia yang paling mengerti apa yang perlu dibentuk dalam kehidupan kita supaya kita makin serupa dan segambar dengan Dia. Nah, itu sebabnya, saudaraku, hari ini lewati semua situasi dan keadaan saudara. Percayalah, Dia Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kebaikannya bukan versi kita. Kebaikannya versi Tuhan. Saya mau mendorong saudara supaya hari ini ketika saudara menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan saudara, masalah rumah tangga kah, masalah ekonomi kah, masalah apapun lah, percayalah Dia Tuhan yang sedang bekerja. Temukan kebaikan Tuhan itu. Nah, waktu saudara punya perspektif seperti ini, saudara punya pola pikir seperti ini, saudara akan melihat bahwa situasi apapun yang sedang saudara alami, keadaan apapun yang Tuhan izinkan saudara alami hari ini, saudara dapat tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di sana. Mungkin hari ini situasimu belum bertambah lebih baik. Mungkin keadaanmu, masalahmu justru bertambah lebih buruk. Jangan kecewa, jangan menyerah. Kenapa? Dia Tuhan yang sedang mengerjakan kebaikan. Kebaikannya versi Dia, bukan versi kita. Itu sebabnya jangan metodekan Tuhan, jangan mengatur Tuhan, jangan merekayasa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Biarkan Dia yang bekerja, karena saya percaya Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Dia tahu yang the best buat hidup kita. Jadi hari ini, saudaraku,
seringkali justru lewati situasi yang sulit, ada karakter-karakter Kristus yang tumbuh dalam kehidupan kita. Ada beberapa orang, saudaraku, yang harus melewati keadaan-keadaan yang susah, problem, masalah, supaya kesombongannya hancur, supaya keangkuhannya hancur lebur, sehingga muncullah karakter Kristus, kerendahan hati, kesabaran, kelembutan. Ada beberapa wanita yang memang begitu keras, begitu sombong, begitu angkuh. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan masalah, tekanan, ya, penderitaan datang, supaya keangkuhan kita itu rontok. Nah, itulah yang dia sedang kerjakan, itulah kebaikan yang sedang dia kerjakan dalam hidup kita. Sebabnya, saudaraku, hari ini jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara, kalau saudara sakit, saudara ke dokter, saudara disuntik oleh dokter. Nah, suntikan itu tajam, menusuk saudara. Tapi kalau saudara dewasa, saudara kan melihat, oh iya, jarum suntik itu menusuk saudara bukan untuk menyakiti saudara, justru untuk menyembuhkan saudara. Nah, mari sama-sama hari ini, saudaraku, belajarlah melihat kebaikan Tuhan dalam semua situasi kehidupan kita. Dia tetap Tuhan yang memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Saya percaya kebaikannya tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Cuma kebaikan itu seringkali datang bukan dengan versi kita, ya. Kebaikan itu seringkali datang bukan dengan kemasan yang kita inginkan, bukan dengan bungkus yang kita mau, tapi seringkali kebaikan Tuhan itu datang dengan kemasan-kemasan yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah, dia tetap akan mengerjakan kebaikan buat kita. Apa kebaikan versi Tuhan? Supaya rencananya jadi dan digenapi dalam kehidupan kita, supaya rupa Kristus itu muncul dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan versi Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita belajar ide ini ada di sepanjang Alkitab. Waktu Yusuf dia harus masuk ke dalam sumur yang kering, mungkin orang berkata bahwa di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf masuk ke dalam sumur kering? Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf dijual jadi budak ke Mesir? Kenapa Yusuf dibiarkan difitnah oleh tante Potifar dan dicampakkan ke dalam penjara yang pengap dan gelap? Tapi tahukah saudara, itu adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup Yusuf. Makanya kita kemudian tahu bahwa Yusuf luar biasa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 dia berkata, kalian boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik terhadap hidupku. Yusuf adalah seorang yang bisa melihat dalam semua penderitaannya sekalipun, dalam semua situasi yang paling sulit, yang paling buruk sekalipun dalam kehidupannya. Yusuf adalah seorang yang bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak kepahitan dengan saudara. Itu sebabnya dia tidak dendam dengan saudara-saudara. Dia bilang sebegini, kalian boleh merekakan yang jahat kepada, tapi Tuhan telah merekakan yang baik. Kalian tahu nggak kalian bahwa waktu kalian buang aku, waktu kalian jual aku, ternyata itu merupakan kendaraan Tuhan untuk memelihara kehidupan ini. Jadi Yusuf, kenapa dia tidak kecewa, kenapa dia tidak kepahitan, kenapa dia tidak dendam, kenapa dia hidup tidak dalam luka-lukanya? Karena Yusuf dapat melihat kebaikan Tuhan dalam semua situasi, keadaan yang paling sulit dan buruk sekalipun dalam kehidupan. Saya mau hari ini, seberapapun saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saya tidak tahu situasi saudara. Tapi yang saya tahu adalah, engkau punya Tuhan yang tetap baik. Dan engkau punya Tuhan yang tetap bekerja dalam segala situasi yang kau hadapi untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Tapi bukan versi kamu. Versi Tuhan kebaikan. Saya teringat kepada seorang yang bernama Horatio Spafford. Saudara kenal Horatio Spafford? Tahu? Pernah dengar nggak nama ini, saudaraku? Horatio Spafford. Dia seorang pengusaha yang luar biasa, kaya raya, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Tapi satu kali, saudaraku, dia punya 5 anak, saudaraku, ya. Anak pertamanya itu laki-laki, 4 anak berikutnya perempuan. Nah, anak laki-lakinya ini sakit. Dan ketika sakitnya tambah parah, tiba-tiba meninggal. Saudara bisa bayangkan, dia kehilangan seorang anak laki-laki yang dia sangat cintai. Saudara. Wah, keluarga ini berduka sekali, saudaraku. Dan belum selesai, saudaraku, duka citanya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kota Chicago waktu itu mengalami bencana yang luar biasa. Terjadi kebakaran yang sangat hebat di kota Chicago yang terkenal dengan
Great Chicago Fire. Itu 2/3 kota Chicago hangus terbakar, saudaraku. Dan saudara tahu terbanyak adalah aset daripada Horatio Spafford. Aset-aset propertinya itu habis ludes, saudaraku. Singkat cerita, dia mengalami kebangkrutan dalam usaha bisnisnya, saudaraku. Oh, dia mulai merangkak dari nol. Jadi anaknya mati, saudaraku, anak yang pertama itu mati, lalu bisnisnya bangkrut, wah pokoknya porak-poranda hidupnya, saudaraku. Untuk menghibur istrinya, kemudian Horatio Spafford mengajak istrinya untuk berlibur ke Inggris, saudaraku, dan kebetulan sahabat baiknya yang bernama D.L. Moody, seorang penginjil besar waktu itu, saudaraku, mengadakan KKR di Inggris, sebabnya ya sembari liburan, sembari ikut kampanye KKR-nya penginjil D.L. Moody. Itu sebabnya dia telah memesan tiket untuk naik kapal, ya saudaraku, menuju ke Inggris untuk menghibur istri dan keempat anaknya, saudaraku. Tapi saudara tuh seminggu sebelum keberangkatannya, tiba-tiba Horatio Spafford membatalkan keberangkatannya karena dia ternyata punya urusan bisnis yang tidak bisa dia tinggalkan. Akhirnya dia bilang sama istrinya, ya istrinya diminta untuk berangkat duluan sama anak-anaknya, nanti dia akan menyusul setelah dia menyelesaikan urusan bisnisnya di Chicago. Dan betul, saudaraku, istrinya berangkat duluan dengan anak-anaknya, dan saudara tahu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan kapal itu, saudaraku, yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya ini mengalami kecelakaan. Tiba-tiba, saudaraku, kapal yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah kapal besi, saudaraku, dan akhirnya dari kecelakaan itu, saudaraku, yang selamat tinggal istrinya, saudaraku. 4 anaknya, saudaraku, meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan kapal itu, saudaraku. Dan waktu dia tahu itu, saudaraku, hancur lagi, saudaraku, hatinya, saudaraku. Itu sebabnya dia kemudian segera menyusul istrinya, saudaraku. Dia mendengar istrinya selamat, dia menyusul, dan di tengah perjalanan, saudaraku, dia melewati perairan di mana kecelakaan itu terjadi, lokasi kecelakaan terjadi. Nah, koda kapal yang dia tumpangi memberitahu dia, memanggil dia dari kamar, dan menunjukkan lokasi di mana kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya itu mengalami kecelakaan, dan akibatnya 4 anaknya tewas. Horatio Spafford nangis, saudaraku, waktu dia dikasih lihat lokasi itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku, waktu dia melihat situasi itu, dia minta sama nakoda untuk mengambil secari kertas, dan dia minta pena, saudaraku. Dan dia masuk ke dalam kamar, saudaraku, dan dia menuliskan sebuah kata-kata yang luar biasa. Dan tahukah saudara, kata-kata itu kemudian menjadi sebuah lagu, digubah menjadi sebuah lagu yang sangat memberkati banyak orang di seluruh dunia. Lagu itu sangat melegenda sekali, saudara. Saudara mungkin tahu lagu itu, ya, lagu It Is Well With My Soul, ya kan. When peace like a river attended my way, when sorrow like seas billows roll, whatever my Lord, you have taught me to say, it is well with my soul. Itu lagu yang sangat luar biasa sekali. Tahukah saudara, lagu itu diciptakan oleh Horatio Spafford bukan ketika dia mengalami kesuksesan besar, bukan ketika hidupnya lagi jaya dan nyaman. Justru Horatio Spafford menulis lagu itu, menggubah lagu itu ketika dia sedang dipukul, dihantam oleh badai demi badai dalam hidupnya. Tapi Horatio Spafford dapat berkata, Tuhan tetap baik dalam hidupnya. Jiwaku aman, jiwaku tenang. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa seorang anak Tuhan yang kuat, yang teguh, yang berkualitas adalah seorang anak Tuhan yang tetap dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam semua situasi. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan, kita kembali kepada Mazmur 65 tadi, saudaraku. Mazmur 65 ayat yang ke-12 tadi berkata bahwa jejakmu meneteskan lemak. Jadi Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya, jejakmu meneteskan lemak. Lemak itu adalah bagian yang terbaik. Kalau sudah mempelajari terminologi perjanjian lama, saudara tahu ya, bahwa lemak itu bagian yang terbaik daripada hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu paling senang ya kalau persembahannya itu berupa lemak ya. Jadi lemak ini bicara apa sih? Bicara bagian yang terbaik, yang the best. Jadi di mana kebaikan? Di mana bagian yang terbaik yang Tuhan mau limpahkan dalam hidup saudara? Di mana, saudara? Alkitab bilang dalam ayat itu, di jejakmu. Jadi jejakmu, katakan sama-sama jejakmu. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan malam hari ini adalah, adakah saudara di jejak Tuhan? Berjalankah saudara di jejak Tuhan?
Hanya orang-orang yang bisa berjalan di jejak Tuhan yang akan melihat yang terbaik, kebaikan yang the best, kebaikan yang terbaik itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Sayangnya hari ini, saudara, ada banyak orang yang mau menerima mujizat. Ada banyak anak Tuhan, orang Kristen yang kepengen ditolong Tuhan, yang mau melihat jalan keluar. Tapi sayangnya kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kita tidak mau mengikuti Tuhan. Kita nggak mau berjalan di jejak-jejaknya Tuhan. Kita ada di jejak kita sendiri, kita mau mengikuti jejak kita sendiri, kita mau ikut jejak dunia ini, tapi kita mau ditolong Tuhan. Ada banyak orang yang cuma kecanduan mau ditolong. Ada banyak orang yang cuma kecanduan mujizat, tapi tidak mau dituntun. Tidak mau ikuti jejak Tuhan. Lemak itu cuma menetes di jejak Tuhan. Hari ini saudara ada di jejaknya siapa? Jejak Tuhankah? Atau jejak yang lain? Kita tuh seringkali saudaraku lebih nurutin apa kata grup WA, apa kata teman arisan kita, dibandingkan kita ngikuti apa yang Tuhan katakan buat kita. Kita seringkali lebih ngikutin apa yang dunia ini bilang, apa yang Google bilang, apa yang internet bilang, daripada kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kita khawatir, kita takut, kita cemas, kita kalah menghadapi situasi kita. Kita tergilas dengan semua situasi kita. Kenapa? Karena kita dituntun bukan dengan Tuhan. Kita tidak ikuti jejak Tuhan. Kita nggak ada di jejak Tuhan. Kita di jejak yang lain. Saudara. Hari ini, yang terbaik, yang the best, itu cuma kita bisa nikmati di jejaknya Tuhan. Apapun situasi saudara hari ini, apapun keadaan saudara, berjejaklah di jejak Tuhan. Berjejaklah di jalan-jalan Tuhan. Nah, ini yang saya mau beritahu sama tuh, saudara. Buat Tuhan bikin mujizat dalam hidup saudara itu gampang. Buat Tuhan kasih pertolongan buat saudara itu pekerjaan mudah, seperti membalik telapak tangan. Untuk Tuhan buka pintu buat saudara, itu gampang banget. Untuk angkat kembali bisnismu yang terpuruk, untuk pulihkan rumah tanggamu yang sedang porak-poranda, untuk balikin suamimu yang sedang digondol kuntil anak itu, buat Tuhan gampang. Mudah buat Tuhan. Tapi yang paling sulit seringkali adalah Tuhan mau menuntun kita. Nah, ini persoalannya. Kita mau mujizat, Tuhan mau kasih tuntunan. Itu dia. Kita kan maunya cepat, kita maunya instan, kita maunya doa hari ini Tuhan langsung jawab. Doa hari ini Tuhan mau mujizat terjadi. Saya percaya mujizat ada. Saya percaya Tuhan masih bisa kerjakan mujizat. Mujizatnya tetap ada, mujizatnya nyata. Saya percaya. Tapi tahukah saudara, lebih daripada mujizat, Tuhan mau tunjukkan jalannya buat kita. Dia mau menyatakan jalan-jalannya buat kita, supaya kita ikuti jalan-jalannya. Nah, waktu kita berjejak di jalannya, kita ngalami mujizat. Waktu kita berjejak di jalannya, kita alami pertolongan. Waktu kita berjejak di jalan-jalannya, kita akan melihat pintu yang terbuka. Masalah terbanyak orang Kristen hari ini adalah mau lihat mujizat, mau lihat pertolongan, mau lihat pintu yang terbuka, tapi kita nggak mau berjejak di jalan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita berjejak di jalannya. Karena lemak yang terbaik, yang the best dari Tuhan itu, cuma kita bisa nikmati ketika kita ada di jejak Tuhan. Saya berdoa buat saudara, supaya tahun ini menjadi tahun yang dimakotai Tuhan dalam hidup saudara dengan kebaikan. Saya berdoa buat saudara supaya apapun situasi saudara ini, saudara tetap berjejak di jejaknya Tuhan. Saudara mengikuti Tuhan. Saudara dituntun oleh Tuhan. Dan waktu saudara dituntun oleh Tuhan, waktu saudara berjejak di jejaknya Tuhan, saudara jalan ikut Tuhan dengan ketaatan yang total kepada kehendaknya. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menjejaki tahun 2023 dengan kebaikan Tuhan. Selamat menikmati dan mengalami lemak dari Tuhan, yang terbaik, yang the best dari Tuhan. Apapun situasi saudara hari ini, pastikan kita berjejak di jejak Tuhan. Dan kita akan lihat tahun ini akan menjadi tahun yang penuh kehebatan, tahun yang penuh kemenangan buat kita. Tidak ada situasi yang bisa mengalahkan saudara. Tidak ada problem, masalah yang bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Sebab kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan. God bless you, God bless you. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara buat kami semua hari ini. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang bukan sekedar
mau melihat mujizat. Tapi kami jadi umat Tuhan yang mau dipimpin, yang mau dituntun oleh Tuhan. Kami bukan hanya jadi umat Tuhan yang mau ditolong Tuhan, tapi kami mau jadi umat Tuhan yang berjalan di jejak Tuhan. Waktu kami jalan di jejak Tuhan, kadang-kadang mungkin kami dibawa ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan buat kami, buat daging kami. Tapi kami percaya, jalanmu adalah jalan yang terbaik. Jalanmu adalah jalan yang terhebat. Jalanmu adalah jalan kebenaran. Engkau tidak akan pernah salah membawa kami, Tuhan. Kau akan menuntun kami ke jalan-jalan yang terbaik buat hidup kami. Dan tolong kami, supaya kami bisa ikut jejak Tuhan dengan ketaatan. Dan waktu kami berjalan dalam ketaatan, kami akan melihat mujizat demi mujizat. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam waktu Tuhan dan dalam cara Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu hari ini. Kau tahu semua persoalan mereka. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan problem hidup mereka, Tuhan. Dan kami tetap meyakini, kami tetap mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap melimpahkan kebaikan. Engkau Tuhan yang tetap mengerjakan kebaikan-kebaikan buat kami. Bukan versi kami, tapi kebaikan versi Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa mengertinya. Tolong kami untuk kami bisa melihatnya. Tolong kami untuk kami bisa memahaminya. Bahwa Engkau Tuhan yang tetap mengerjakan kebaikan buat hidup kami. Meteraikan firman-Mu hari ini. Nyatakan kuasa-Mu buat umat-Mu hari ini. Supaya setiap kami menjejaki tahun ini, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan tawar hati, tapi kami jejaki tahun ini dengan iman, dengan kepercayaan bahwa Tuhan menyiapkan kemenangan-kemenangan yang hebat buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati, saya serahkan kembali kepada host ya.